Ya, kembali lagi soal kasusnya sendiri begitu ya, Mas ya. Ya, kembali lagi ke klasifikasi kasus. Baik. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan nih, Mas, membawa persoalan ini ke jalur hukum. Misalnya, apakah perlu rumah dikasih CCTV atau perlu pelanggaran bisa terekam sehingga bisa jadi bukti begitu. Oke. Ketika berbicara terkait ruang lingkup pidana, langkah preventif yang harus dilakukan itu, ya benar, salah satu langkah preventif yang harus dilakukan itu pemasangan CCTV. Karena itu merupakan bukti petunjuk yang saat ini benar-benar sangat membantu lah rekan-rekan kepolisian. Artinya ketika situasi rumah itu dalam keadaan sepi, hanya satu yang bisa memberikan petunjuk ya CCTV itu. Terus kemudian selalu sebenarnya langkah preventif itu ketika komunikasi antara majikan dengan ART itu berjalan dengan baik atau berjalan dengan harmonis, artinya meskipun hubungan secara duniawi berbeda, tetapi ketika kita berbicara terkait hubungan sosial, artinya tidak perlulah kita membedakan apakah ART itu digaji karena kita, kemudian harus tunduk kepada kita, tidak juga. Artinya hubungan-hubungan yang humanis ini perlu disampaikan, perlu kita lakukan. Karena kejahatan itu cenderung terjadi karena suatu sistem atau suatu perasaan yang tersakiti dulu. Awalnya seperti itu. Ketika hal-hal yang merasa kesakitan atau tersakiti ini dihilangkan, saya rasa preventif ini sangat penting, sangat berguna. Dibanding kita harus, misal katakanlah kita harus menjaga rumah kita dengan 5 security, katakanlah seperti itu. Itu tidak tentu menjamin aset atau buah hati kita yang kita tinggal di rumah itu aman. Tetapi dengan komunikasi yang baik, tanpa adanya security pun, insya Allah itu akan baik. Kondisi hubungan di rumah itu akan baik. Itu di sisi kepidanaannya. Terus kemudian kalau di sisi keperdataannya adalah satu, ketika masuk ke dalam kontrak, pastikan hak kita itu tersampaikan dalam kontrak itu. Jangan karena kita membutuhkan pekerjaan, ini untuk ART yang sedang mencari pekerjaan, jangan mentang-mentang kita sedang butuh pekerjaan itu, kemudian hak atas pekerjaan kita ini dihilangkan. Misal katakanlah di Solo UMR-nya katakanlah 1.500.000 misalnya seperti itu, katakanlah seperti itu. Nah, jangan sampai upah dari kita itu setidaknya mendekati lah 1,5. Tapi kalau sudah turun, misal katakan 1 bulan itu cuma 500.000, itu sangat tidak menghargai. Itu sudah menghilangkan hak untuk kita. Nah, artinya dalam kontrak itu harus benar-benar dijabarkan apa yang menjadi kebutuhan si majikan, apa yang kemudian menjadi kebutuhan ART-nya. Nah, ini sama-sama dituangkan dalam kontrak. Inilah langkah-langkah preventif yang dapat digunakan untuk menghindari perdebatan hukum lanjutan, gitu, Mbak. Baik, kalau untuk pidana ini soal tadi penggunaan CCTV ini kekuatannya apakah sebagai alat bukti utama atau alat bukti pendukung gitu, Mas? Oke, CCTV ini sebenarnya masih dalam klasifikasi bukti petunjuk sebenarnya. Artinya masih harus ada ahli yang bisa menjelaskan terkait CCTV ini arahnya kemana sih? Ini merekamnya terkait apa sih? Seperti itu. Jadi tidak bisa berbicara sendiri. Kalau yang terkait saksi asli itu misal katakanlah orang itu pasti. Tapi kalau masih harus membutuhkan penerjemah itu bisa dikatakan adalah bukti petunjuk. Baik, Gitu. berarti memang untuk penggunaan CCTV ini hanya sebagai alat bukti petunjuk gitu ya? Ya. Berarti kalau alat bukti utamanya itu tadi apa, Mas? Visum? Visum itu bisa dijadikan visum, terus kemudian minimal 2 saksi itu harus terpenuhi. Nah, ketika 2 saksi ini tidak ada, peran saksi ini bisa didukung dengan saksi petunjuk, yaitu CCTV, bukti petunjuk tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.